Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan memaparkan materi yang berjudul Motivasi Organisasi dan Komunikasi Organisasi. Pengertian motivasi organisasi. Kata motif seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Menurut Michel, motivasi merupakan proses-proses psikologikal dan terjadinya, timbulnya, diarahkannya presentasi kegiatan sukarela untuk diarahkan ke tujuan tertentu. Menurut Gray, motivasi adalah sejumlah proses yang bersifat internal dan eksternal bagi seseorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme, partisme dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Organisasi. Menurut James Demoni, organisasi adalah sikap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Kester A. Binhart, organisasi adalah suatu sistem kerjasama yang terkoordinasi. Tujuan motivasi dalam organisasi. Yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja anggota organisasi. Yang kedua, meningkatkan moral dan keputusan kerja anggota organisasi. Yang ketiga, meningkatkan suasana yang baik dalam organisasi. Jenis-jenis motivasi terbagi menjadi 5, yaitu motivasi prestasi. Motivasi prestasi adalah dorongan dalam diri individu dalam mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Kedua, motivasi afiliasi adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Ketiga, motivasi kompetensi adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja. Keempat, motivasi kekuasaan adalah dorongan untuk memengaruhi orang-orang. Kelima, motivasi dan kinerja. Upaya motivasi bisa dilakukan melalui upaya-upaya mengontrol, menilai, lalu memotivasi diri sendiri. Dari beberapa pengertian tokoh mengenai pengertian komunikasi organisasi adalah bahwa komunikasi organisasi adalah komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, baik yang dilakukan oleh bawahan kepada bawahan, atau atasan dengan atasan, atau bahkan bawahan dengan atasan. Komunikasi organisasi. Adapun tujuannya itu satu, menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat. Kedua, membagi informasi. Ketiga, menyatakan perasaan dan emosi. Keempat, tindakan koordinasi. Adapun fungsi komunikasi organisasi, yang pertama fungsi umum, seperti untuk menceritakan informasi terkini mengenai sebagian atau keseluruhan yang berkaitan dengan pekerjaan dan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para karyawan agar mereka bisa belajar dari orang lain. Adapun fungsi kedua yaitu fungsi khusus, seperti membuat para karyawan melibatkan diri mereka ke dalam isu-isu organisasi dan menangani relasi antar sesama bagi peningkatan produk organisasi. Adapun jenis-jenis komunikasi organisasi, yang pertama komunikasi organisasi internal adalah komunikasi yang berfokus pada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi. Komunikasi organisasi eksternal adalah komunikasi yang dibangun fokus pada pihak di luar organisasi atau kelompok tertentu. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.